Tanya kepada saksi sejarahnya Dr. Soeharto. Dokter pribadi Bung Karno itu namanya sama dengan Presiden Soeharto. Dr. Soeharto itu bicara Bung Karno akan proklamasi itu minta nasihat pada ulama-ulama. Di antaranya kepada Hasyim Asy'ari. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan teori perang Ombor. Dalam buku itu diterangkan kalau perang terjadi maka ulama dan tokoh-tokoh religi atau agama itu semua dijadikan tempat naungan. Tapi bila perang sudah selesai, Karl Clausewitz mengatakan maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani di tengah kekacauan perangan yang uncertain time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mendekat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperoleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama. Yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali Maha Akbar, Maha Karya dari para ulama terdahulu. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Trending. Tagar ma'zulkan Jokowi pembenci Islam. Ulama kalian tangkap, rakyat kalian hisap, cukong kalian sayang. Trending ma'zulkan Jokowi pembenci Islam. Netizen. Yang tegakkan NKRI adalah ulama. Sekarang malah sibuk nangkepin ulama. Eramuslim.com. Tagar ma'zulkan Jokowi pembenci ulama Islam masih trending di Twitter hingga Senin, 22 November 2021 sebagai protes kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu sindiran yang dilontarkan netizen adalah bahwa pemerintahan Jokowi sibuk menangkap ulama, padahal ulama adalah pihak yang menegakkan NKRI. Yang menegakkan NKRI adalah ulama. Sekarang malah sibuk nangkapin ulama. Supaya apa coba? Panik, kata Bu. Ditelusuri terkini.id. Dalam tagar ini memang tak sedikit netizen yang menyinggung soal penangkapan ulama di zaman pemerintahan Jokowi. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini memang ada beberapa ulama yang ditangkap oleh Detsmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri. Netizen menyinggung bahwa sikap penegak hukum kepada ulama ini lebih keras dibandingkan dengan sikap kepada organisasi Papua Merdeka atau OPM yang membunuh warga. Sama OPM teroris nggak berani, udah banyak membunuh warga sipil. Oknum aparat dan pendeta yang jelas memasak senjata, peluru nggak dibuat heboh seperti penangkapan ulama. Kenapa rezim buat gaduh terus sih? Kalau ditanya jawabannya selalu bukan urusan saya, kata akun kelima. Ada pula netizen yang menyinggung bahwa penegak hukum di bawah pemerintahan Jokowi ini sangat gesit dalam menangkap teroris, namun lembek saat menghadapi koruptor. Rezim sama oligarki. Giliran yang katanya dana teroris bisa dilacak sampai kemana-mana, sampai-sampai kota amal pun jadi sasaran dana teroris. Giliran dana maling uang negara yang dihukum cuma bonekanya aja, dalangnya bebas berkeliaran, kata Raja Langit. Trending ma'zulkan Jokowi pembenci Islam. Netizen. Yang tegakkan NKRI adalah ulama, sekarang malah sibuk nangkepin ulama. Tagar ma'zulkan Jokowi pembenci ulama Islam masih trending di Twitter hingga Senin 22 November 2021 sebagai protes kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu sindiran yang dilontarkan netizen adalah bahwa pemerintahan Jokowi sibuk menangkap ulama, padahal ulama adalah pihak yang menegakkan NKRI.
Yang menegakkan NKRI adalah ulama. Sekarang malah sibuk nangkepin ulama. Supaya apa coba? Panik, kata Bu. Ditelusuri terkini.id. Dalam tagar ini memang tak sedikit netizen yang menyinggung soal penangkapan ulama di zaman pemerintahan Jokowi. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini memang ada beberapa ulama yang ditangkap oleh Detsmen khusus atau Densus 88 anti teror Polri. Netizen menyinggung bahwa sikap penegak hukum kepada ulama ini lebih keras dibandingkan dengan sikap kepada organisasi Papua Merdeka atau OPM yang membunuh teroris. Sama OPM teroris nggak berani udah banyak membunuh warga sipil. Oknum aparat dan pendeta yang jelas memasuk senjata, peluru nggak dibuat heboh seperti penangkapan ulama. Kenapa rezim buat gaduh terus sih? Kalau ditanya jawabannya selalu bukan urusan saya, kata akun kelima. Ada pula netizen yang menyinggung bahwa penegak hukum di bawah pemerintahan Jokowi ini sangat gesit dalam menangkap teroris, namun lembek saat menghadapi teroris. Rezim sampah oligarki, giliran yang katanya dana teroris bisa dilacak sampai kemana-mana, sampai-sampai apapun jadi sasaran dana teroris. Giliran dana maling uang negara yang dihukum cuma bonekanya aja, dalamnya bebas berkeliaran, kata Rajo Langit. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.